Saudaraku di dalam Yesus Kristus, sabda yang menyapa kita di minggu pertama setelah Trinitatis 14 Juni tahun 2020 pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Inilah firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Tema yang akan kita gumuli saat ini adalah jauhilah ketamakan. Saudaraku di dalam Kristus Yesus, ada suatu ilustrasi yang barangkali sudah pernah kita dengarkan. Suatu ilustrasi lama yang menggambarkan orang yang hidup dalam ketamakan. Suatu hari menjelang sore, ada seseorang yang berniat membeli sebidang tanah yang luas. Ia diantar oleh si empunya tanah untuk melihat tanah yang akan dibeli. Dari atas puncak gunung, calon pembeli itu melihat lembah-lembah dan bukit-bukit yang terbentang luas. Kemudian ia bertanya kepada pemilik tanah, "Berapa hektar yang boleh saya beli?" Pemilik tanah menjawab, "Engkau boleh membeli tanah seluas yang bisa engkau kelilingi, dan kamu cukup membayar setengah dari luas tanah yang dapat kamu kelilingi. Silakan kamu lari dari sini, kelilingi lembah-lembah dan bukit-bukit itu, tetapi dengan satu syarat. Sebelum matahari terbenam, kamu harus sudah kembali lagi ke sini. Kalau kamu berhasil mengelilingi 40 hektar, maka kamu akan mendapat 40 hektar dan cukup membayar dengan harga setengah ataupun 20 hektar. Dan kalau engkau berhasil mengelilingi 50 hektar, itu artinya kamu akan mendapat 50 hektar
dan cukup hanya membayar 25 hektar saja. Mendengar jawaban sang pemilik tanah, orang yang ingin membeli tanah itu sangat tergiur, karena dia cukup hanya membayar setengah dari luas tanah yang bisa ia kelilingi dengan berlari. Tanpa membuang waktu lagi, pembeli tanah itu mulai berlari, turun lembah, naik bukit, lari, dan lari terus. Dalam hatinya, makin jauh aku berlari, maka akan semakin banyak tanah yang akan aku miliki. Ia terus berlari dan bahkan hampir tidak memikirkan rasa lelah, karena ia terus berlari dan berlari. Pada akhirnya ketika matahari hampir terbenam, ia mengingat apa yang dikatakan oleh pemilik tanah, sehingga ia memutuskan untuk kembali ke tempat pemilik tanah berdiri. Sebenarnya pada saat ia mau kembali, ia sudah sangat kelelahan dan napasnya pun sudah tak menentu ataupun tidak beraturan lagi. Namun karena syarat yang diberikan bahwa ia harus sampai di tempat pemilik tanah berdiri sebelum matahari terbenam, ia terus memaksakan diri, sekalipun sudah hampir kehabisan napas. Dan memang akhirnya ia tiba di tempat pemilik tanah, dan dengan terengah-engah dia berkata, "Aku telah mendapat 500.000 meter persegi." Tetapi apa yang terjadi, saudaraku, ketika dia selesai mengatakan itu? Seketika itu juga ia roboh karena sudah sangat kelelahan. Dia kehabisan napas. Ia mati pada saat itu juga. Pada akhirnya ia hanya mendapatkan tanah 2 kali 1 meter, ukuran untuk menguburkan jenazahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketamakan pada akhirnya akan mengakibatkan kematian kepada orang yang ingin memiliki tanah dalam cerita tadi. Hasratnya untuk memiliki tanah ratusan ribu meter persegi berujung maut, dan hanya mendapatkan tanah 2 kali 1 meter untuk menguburkan jenazahnya. Itu bisa terjadi karena ia hanya memikirkan luas tanah yang akan dimiliki tanpa mempedulikan kondisinya yang sudah lelah berlari. Ketamakan adalah sikap hidup yang didasarkan pada keinginan yang berlebihan, keinginan yang tidak terkontrol, dan tidak ada rasa puas. Ketamakan dapat membuat seseorang tidak lagi memperhatikan kemampuan diri, kesehatan, bahkan cenderung melalaikan orang-orang yang ada di sekitarnya, dan tidak jarang menghalalkan segala cara untuk memenuhi hasratnya. Di ayat 13-14 perikop kita hari ini disebutkan bahwa ada orang yang bisa menjadi tidak rukun dengan saudaranya karena masalah harta warisan. Diceritakan tadi bahwa saudaranya menuntut pembagian warisan, sementara ia tidak mau berbagi. Masing-masing orang menganggap bahwa harta warisan itu sedemikian pentingnya dalam hidupnya. Serakah, ketamakan, itulah yang menguasai hati dan pikirannya, sehingga dia tidak mau berbagi dengan saudaranya. Di ayat 15, Tuhan Yesus mengingatkan tentang bahaya ketamakan.
Orang yang tamak akan menganggap bahwa harta adalah segalanya. Namun Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hidup jauh lebih berarti daripada segala harta. Manusia sesungguhnya tidak bisa menggantungkan hidupnya pada harta, tetapi seharusnya hanya kepada Allah dan segala pemberiannya. Dengan kata lain, orang yang menggantungkan hidupnya pada harta sesungguhnya adalah orang bodoh. Tuhan Yesus lalu menjelaskan pernyataannya itu dengan memberikan sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh di ayat 16 sampai 21. Bagi orang kaya ini, harta hanya untuk memenuhi dan memuaskan dirinya sendiri, baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Dia beranggapan bahwa dengan hartanya, dia akan bisa melakukan apapun. Dia lupa bahwa hidupnya jauh lebih penting dari segalanya. Sebanyak apapun hartanya, sebanyak apapun rencana untuk hari depannya, tetapi jika nyawanya diambil, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Segala harta dan rencananya akan menjadi sia-sia. Saudaraku, Tuhan tidak pernah menentang orang kaya. Tuhan tidak membenci orang kaya. Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun orang kaya di dunia ini belumlah cukup. Dia juga harus kaya di hadapan Allah. Caranya adalah dengan tidak menganggap bahwa harta adalah segala-galanya, melainkan Allah adalah segalanya. Hidup jauh lebih berarti dari segala harta, dan hidup itu hanyalah pemberian Allah. Oleh karena itu, saudaraku, jika orang masih dikaruniai hidup, dia harus bersyukur kepada Allah. Kita harus ingat, bukan harta yang mengatur hidup manusia, tetapi sesungguhnya Allah lah yang seharusnya mengatur kehidupan kita. Itulah sebabnya bagi Yesus, orang yang tamak adalah orang yang sangat bodoh. Orang yang tamak tidak akan pernah puas dengan kekayaan yang ia miliki. Orang yang tamak pada sesungguhnya ingin terus dan terus menambah kekayaannya, sekalipun itu dengan cara yang tidak halal. Semua harta yang ia cari hanya untuk pemenuhan keinginannya sendiri. Harta adalah segalanya. Harta dianggap dapat menjamin kebahagiaan hidup. Dengan harta, dia beranggapan bisa meraih apapun yang dia inginkan. Dan orang-orang yang seperti inilah yang sesungguhnya sulit untuk berbagi dengan sesama. Saudaraku, orang yang kaya di hadapan Allah adalah orang yang mau berbagi dengan sesamanya, meskipun dia tidak kaya. Karena sesungguhnya orang yang tidak memiliki apapun itu bisa berbagi dengan sesamanya di dalam kepedulian akan kesengsaraan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan kalaupun kita diperkenankan oleh Tuhan untuk memiliki banyak harta, maka sesungguhnya itu tidak untuk kita nikmati sendiri. Orang yang kaya di hadapan Allah adalah orang yang mengakui kekayaan yang dimiliki itu berasal dari Tuhan. Maka dia pun siap menggunakannya kembali sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kekayaan yang dimiliki digunakan untuk mengabdi kepada Tuhan,
sebagai wujud syukur atas berkat yang diterimanya. Dengan demikian, orang yang kaya di hadapan Allah itu akan tetap rendah hati, jauh dari kesombongan dan ketamakan. Oleh karena itu, jauhilah ketamakan, sebab Tuhan mengasihi orang yang demikian. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita sekalian. Amin.